sumbernya bersama dengan personal di Kelurahan Purwokerto akan menjadi narasumber kita nanti kelurahan yang saya hormati juga Bapak Kasih Berdaya Masyarakat, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu Sekretaris Kelurahan, dan seluruh undangan yang hadir pada pagi ini. Marilah pertama-tama kita berinya jika ada matahari, kita masih diberi kesehatan jasmani dan rohani, masih bisa bernafas dengan gratis. Tidak melanjutkan, saya ingin tak absen dulu yang dari LPM siapa saja, 1, 2, 3 ya. Jadi monggo Pak LPM, rekan-rekannya bisa cuma 3 ya. Terus Bu Kader yang hadir, wah saya hadir luar biasa. Bu Kader paling semangat ya. Terima kasih yang sudah menghadiri acara ini. Seperti yang disampaikan Bu MC tadi, tujuan paham ya. Tapi ketika dipaham secara kiasan itu adalah sebuah hal yang menyenangkan. Kok sakit Mas? Gitu. Kemarin saya bertatap muka dengan Mike Tyson, akhirnya tunjuk setuju. Jauh Pak Samad. Baik Bapak Ibu sekalian, tidak memperpanjang kalam dan tidak memperpanjang kata. Pada pagi hari ini kita akan Lon Sewu tadi bercengkerama, bertatap muka dan membahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Lurah Kelurahan Purwokerto beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK tingkat Kelurahan Purwokerto. Kemudian yang kami hormati Bapak Sekretaris Kelurahan Purwokerto yang baru, Bapak Ibnu Wiranto beserta Ibu. Kemudian yang kami hormati juga Bapak Purban Hayu, ini sebagai kasih PMD beserta Ibu. Belum. Nanti kalau ada pertemuan lagi diajak ini, biar kenal kita semua. Kemudian yang kami hormati juga segenap rekan-rekan perangkat Kelurahan Purwokerto. Kemudian yang kami hormati juga rekan-rekan 3 pilar, Bapak Babinsa, Bapak Babin Kaptipmas. Ini kami dapat informasi ada tambahan 1 personil Bapak Babinsa. Ini Pak Sairin. Tepan saya Pak. Kemudian yang kami hormati juga ini rekan-rekan lembaga kemasyarakatan kelurahan, dimulai dari Bapak Ketua RW, Ketua RT atau yang mewakili, kemudian juga dari Ibu PKK, Kader, Posyandu, kemudian juga dari LPM, ada juga dari Karang Taruna serta Bapak dan Ibu dengan yang berbahagia. Pada saat bersama-sama mengajarkan puji syukur kepada Allah SWT yang mana atas limpahan rahmat taufik serta hidayahnya, kita semua pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang dapat hadir di pendopo Kelurahan Purwokerto ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Selanjutnya yang kedua, salawat dan salam sehingga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan sahabatnya di hari yang mulia. Amin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tadi kami juga sudah menyampaikan
bahwasanya di Kelurahan Purwokerto ini ada pejabat yang baru, yaitu diantaranya juga Bapak Sekretaris Kelurahan dan juga Bapak Kasih Pemberdayaan Masyarakat. Ini sudah kenal semua Bapak Ibu? Belum kenal ya? Jadi nanti ini karena memang basic beliau sebelumnya ini Pak Ibnu itu dari Dinas Perhubungan, kemudian juga Pak Purbahayu itu dari Dinas Pertanian. Ini akan semakin melengkapi sebagai kekuatan pilar yang ada di Kelurahan Purwokerto ini, karena beliau berasal dari dinas yang tentunya juga ada korelasinya juga dengan tugas-tugas yang ada di pemerintah kelurahan. Katakan semisal masalah jalan, kemudian masalah lampu penerangan, enak kalau nanti beliau akan koordinasi di Dinas Perhubungan. Termasuk juga masalah-masalah di pertanian. Biasanya bapak-bapak yang mungkin bidang pertanian ini ada masalah kendala di pupuk ataupun juga bagaimana dengan rekayasa pertanian agar pertanian kita itu subur, ini beliau pakarnya. Walaupun tak mungkin pada saat beliau melaksanakan tugas di Dinas Pertanian atau di Dinas Perhubungan itu tidak di dalam bidang tugasnya, akan tetapi paling tidak sarana komunikasi beliau itu sudah mengenal teman-teman rekan-rekan yang ada di Dinas Perhubungan dan juga di Dinas Pertanian. Jadi ini merupakan modal awal untuk Kelurahan Purwokerto biar semakin maju, kemudian semakin bangkit dan semakin sukses. Tepuk tangan untuk Kelurahan Purwokerto. Terima kasih. Kemudian kami juga sangat mengapresiasi Bapak Ibu yang lain pada bulan ini itu sudah habis program kegiatannya. Lah di Purwokerto ini kok masih ada? Saya pikir loh, kemarin sudah pembinaan kelembagaan, kemudian juga dihadiri oleh Bapak Bupati, kan gitu kan Bu. Saya pikir sudah selesai, hanya satu kali kegiatan. Ternyata hari ini, hari Kamis tanggal 14 September tahun 2023 ini masih ada untuk kegiatan peningkatan kelembagaan atau pembinaan kelembagaan yang ada di Kelurahan Purwokerto. Belum habis sampai dengan hari ini, masih ada lagi Bu, satu lagi kegiatan pembinaan untuk Satuan Linmas. Ini luar biasa juga untuk Pak Lurah. Tepuk tangan lagi untuk Pak Lurah. Jadi Bapak Ibu, tentunya ini alhamdulillah sebagai pilar yang ada di Kelurahan Purwokerto ini, termasuk Pak Lurah dan jajarannya, ini alhamdulillah ada tambahan personel yang baru, yang masih muda, tentunya juga semangatnya pasti juga luar biasa. Mudah-mudahan nanti perkembangan baik itu juga di dalam menjalankan tugas pemerintahan secara umum, pemberdayaan, dan juga tugas-tugas yang lainnya, baik itu pembangunan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini kami harapkan bisa dilaksanakan Pak Lurah beserta jajarannya dengan optimal, dengan sebaik-baiknya. Kegiatan kita pada hari ini juga merupakan bagian untuk kita bisa bekerja sama, mendengarkan aspirasi masyarakat, bukan hanya panjenengan mendengar, tapi nanti panjenengan bisa usul saran kepada Pak Lurah agar apa? Pelayanan yang ada di masyarakat ini semakin baik, pelayanan yang diberikan oleh Pak Lurah dan jajarannya itu semakin maksimal. Dan ini menuntut ada namanya komunikasi, ada namanya koordinasi, ada namanya kerjasama dan komitmen. Oleh karena itu tentunya kegiatan ini sangat baik Bapak Ibu, untuk agar dapatnya kita bisa melaksanakan tugas sesuai dengan tugas yang diberikan kepada kita, tentunya juga kepada lembaga kemasyarakatan sesuai dengan peraturan Bupati nomor 1 tahun 2020. Tolong juga nanti Pak Ibnu, Pak Lurah, kemudian juga Pak Purbahayu yang baru bisa nanti sambil membaca-baca aturan-aturan yang biasanya dulu di Dinas Pertanian tidak pernah mengenal namanya lembaga kemasyarakatan, aturannya seperti apa, termasuk juga Pak Ibnu ini mungkin yang dipelajari juga aturan-aturan yang terkait dengan perhubungan. Oleh karena itu ini adalah hal yang baru, tidak ada masalah, ini barang yang kelihatan. Hari ini memang beliau tadi izin mau mewakilkan atau mewakili Pak Lurah dalam kegiatan sewa bengkok musim tanam tahun 2023, musim tanam tahun 2024. Oleh karena itu setelah ini monggo Pak Ibnu bisa menyesuaikan geser di ruang aset, karena sebentar lagi juga ada pelaksanaan sewa bengkok. Ini yang mungkin akan dinanti-nantikan oleh Bapak Ibu, tentunya juga Pak RW, Pak RT ataupun juga kelembagaan yang mana di tahun ini mudah-mudahan sewa bengkok bisa dilaksanakan lebih cepat, lebih bagus
tidak biasanya molor, mundur, dan lain sebagainya. Monggo kalau mungkin mau menunjukkan. Kemudian sesuai dengan tujuan daripada pembinaan kelembagaan ini, agar semua tugas yang diberikan kepada kita semua itu agar bisa berjalan dengan baik, agar bisa berjalan dengan sesuai harapan daripada pemerintah. Oleh karena itu tentunya di dalam sistem tata kelola pemerintahan, baik di tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai dengan di tingkat pemerintah pusat, ini ada semua keterwakilan daripada pemerintah, Bapak Ibu yang kami hormati. Di tingkat kelurahan dan desa ada namanya keterwakilan dari TNI, yaitu adalah Bapak Babinsa. Ada keterwakilan dari Kepolisian Republik Indonesia, ada namanya Bapak Babin Kaptipmas. Ada keterwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, kegiatan yang ada di tingkat kelurahan dan desa, agar semua program kegiatan dan masyarakat itu bisa nyaman. Kalau kita bicara nyaman, ini ada teorinya Bapak Ibu. Ada namanya seorang ahli dari luar negeri, itu namanya Abraham Maslow. Dia membuat sebuah buku yang berjudul 5 Kebutuhan Dasar Manusia. Apa itu 5 dasar kebutuhan dasar manusia? Itu yang pertama adalah masalah sandang, pangan, dan papan. Itu adalah kebutuhan yang utama, wajib hukumnya bagi kita semua. Setelah sandang, pangan, papan itu tercukupi, kita ada namanya kebutuhan cinta kasih sayang. Akhirnya kita semua menikah, Bapak Ibu, berkeluarga. Sandang, pangan, papan tercukupi, kita ada namanya kebutuhan cinta kasih sayang, kasih itu, kemudian kita berkeluarga. Setelah itu ada lagi kebutuhan selanjutnya adalah rasa aman, Bapak Ibu. Setelah kita berkeluarga, kita ingin rasa aman. Kalau tidak aman kan ya bahaya itu, kan begitu Bapak Ibu. Setelah kebutuhan rasa aman itu tercukupi, kita ada namanya kebutuhan kita, yaitu adalah prestasi. Bagaimana kita bisa punya satu prestasi. Ini harus ada manfaatnya, Bu. Bagi kami yang ada di kecamatan, ada Pak Lurah, ada rekan-rekan yang ada di kelurahan, ini kita berusaha untuk bisa dengan adanya Pak Camat itu, dengan adanya Pak Lurah ini, dengan adanya Bu Bidan ini, Pak Babinsa, Pak Babin Kaptipmas, ibu-ibu semua, Bu Kader, Pak RT, Pak RW, LPM, PKK, ini adalah sesuatu yang kalau hadir itu mengenalkan. Kalau tidak hadir itu mengganjilkan. Jadi sesuatu yang kita nanti-nantikan. Kalau tidak ada Pak Lurah, kan pernah tahu di sini sempat lama nggak ada Pak Lurah. Waduh, orang motor ini kok gak jelas ini. Pak Lurahnya Pak PLT ini kan gak enak, Bu. Karena ada namanya batas kewenangan, namanya PLT itu ada namanya batas kewenangan. Paling kalau kerja itu ya hanya sekedar rutinitas saja, tapi tidak diikuti dengan katakan tanggung jawab atau dengan hati, perasaan dan sebagainya. Tetapi beliau ini hadir, mudah-mudahan bisa diterima oleh warga masyarakat yang ada di khususnya Kelurahan Boromoto. Beliau itu sangat baik, Bu. Jadi koordinasi di kecamatan sangat baik, kemudian sikapnya juga baik dan mau belajar. Dan mudah-mudahan dengan adanya beliau di sini sudah kelihatan berbeda. Masuk pertama kali saya di sini itu sudah berubah, wajah pendopo balai kelurahan ini sudah berbeda. Semangatnya, cat merah berarti ini kan berani, semangat gitu. Kemarin juga waktu pawai pembangunan dia itu punya ide, Pak Camat kita harus ikut. Kemudian sementara kan kita jalan, kemudian pakai udah baju lurik saja kan. Saya menyampaikan seperti itu. Tidak Pak, kita harus menciptakan sesuatu yang berbeda. Apa itu? Kita naik kuda, kemudian pakaian harus pakai PDU dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Pikirnya masukannya baik, sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Kalau dulu kan Pak Lurah hanya jalan, tengok kanan kiri gitu. Tapi kemarin naik kuda sangat luar biasa. Kemudian saya tanya lagi, saya nggak putus semangat, saya tanya lagi apa tujuan daripada kita naik kuda. Pak Lurah ini menjawab, kuda itu ibarat hewan yang mempunyai semangat, yang larinya cepat. Jadi kita juga ingin sebagai pemimpin itu punya pandangan yang kita juga ingin bekerja dengan cepat dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, ini luar biasa sekali. Ini tepuk tangan lagi untuk Pak Lurah ini. Nah, kalau sama punya itu sudah kelihatan semua. Bapak Ibu yang kami hormati, kembali lagi kepada tujuan daripada pembinaan ini, bahwasanya kami juga ingin memiliki sebuah jajaran itu yang dicintai, yang disayangi,
oleh warga masyarakat. Oleh karena itu yang kami tekankan juga kepada Pak Lurah dan jajaran, ini kami mohon Pak Lurah bisa menunjukkan dedikasinya kepada warga masyarakat di dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepada Bapak Lurah dan jajaran. Kemarin di dalam HUT Republik Indonesia yang ke-78, PKK Kecamatan Nganjuk itu di dalam 3 kejuaraan kategori lomba masak semuanya mendapatkan juara dan kita akhirnya mendapatkan juara umum. Tepuk tangan lagi untuk Bu Lurah juga ini. Dan akhirnya nanti juga bertugas mewakili Kabupaten Nganjuk di tingkat provinsi. Jadi menu kudapan, menu balita, menu harian keluarga itu kita mendapatkan juara satunya 2, juara 2-nya 1, dan kita mendapatkan juara umum yang nantinya menjadi penyemangat kita sangat berkekurangan. Oleh karena itu kita juga kemarin berusaha untuk mereview, memvalidasi kira-kira ini benar atau tidak data ini. Kemarin juga Pak Lurah kami berikan tugas selain melihat juga ada namanya indikator-indikator tambahan, apakah dalam keadaan sakit ataukah dalam keadaan seperti apa. Ini kami minta Pak Lurah untuk mengidentifikasi kemarin. Termasuk juga usulan bedah rumah. Ini Pak Sintro ini Ketua LPM sudah mengusulkan kalau Pak nanti juga dikawal kapan nanti bisa dilaksanakan. Kira-kira kapan Pak informasi terakhir? Ini Bapak Ibu kehadiran kami di sini juga kami mohon maaf manakala di dalam melaksanakan tugas. Saya melaksanakan tugas di Kecamatan Nganjuk ini mulai tahun 2021 sampai dengan sekarang. Bila ada kurang dan lebihnya di dalam melaksanakan tugas, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kadang-kadang ada kepentingan warga masyarakat yang mungkin tidak selaras dengan aturan. Akhirnya kita masih ada harus komunikasi, artinya harus kelengkapan mencukupi. Misalkan gambarannya seperti ini secara sederhana. Ibaratnya saya ini mau kembali ke kecamatan, karena saya ditunggu, katakan Pak Bupati ada di kecamatan, akhirnya saya menerjang Pak lampu merah itu. Otomatis kalau saya terjang, kalau terjadi sesuatu hal itu resiko saya. Misalkan merah saya terjang, kemudian kami ada katakan laka, berarti kan itu resiko kami yang ada di pribadi, artinya di dalam melaksanakan tugas ini. Nah itulah yang tidak kita inginkan. Artinya ketika Bapak Ibu ada sebuah keinginan itu harus disesuaikan juga dengan aturan agar kita itu progres selamat. Kalau mungkin hijau ya monggo kita bisa lakukan, tapi kalau ada syarat-syarat tambahan harus dilengkapi. Jadi seperti itu. Tugasnya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang ada di depan kami, termasuk Ibu PKK Karang Taruna, kemudian juga LPM, Bapak Ketua TRW, yang mana Kelurahan Pronoto ini sangat luar biasa kemajuannya. Kemarin juga dalam rangka mengikuti lomba RT cantik dapat juara, belum dapat juara. Mudah-mudahan nanti ke depan sangat baik lagi, sangat baik. Ngomong Jepang ini warung otak kemarin tangan ya, tangan ini yang benar warung warung. Oke ya, warung otak ya, maaf ya. Dengan memperkenalkan diri, nama saya Ramdan Rio Kasino. Saya baru aktif itu 3 hari di sini, di Puskesmas Nganjuk. Saya sebelumnya bertugas di Kecamatan Kertosono kurang lebih 1,5 tahun. Dan sebelum itu kurikulum kerja kami adalah sebelum menjadi pertama kali mengangkat sebagai pegawai negeri di Kecamatan Sawahan. Kami bertugas kurang lebih 4 tahun, kemudian pindah sebagai kepala Puskesmas di Luyu. Jadi ngerti ceritanya tentang Bapak Camat tadi tentang reposone golek banyu lak musim ketiga.